Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu ada huruf waw sukun atau huruf waw mati, sebelum waw sukun atau waw mati ada harokat dhammah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid Al-Quran, sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia, maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Jadi dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, supaya dapat memperbaiki bacaan Al-Quran Bapak dan Ibu saudara semuanya ya, yang bagi belum lancar membaca Al-Qurannya, yang bagi belum memahami ilmu tajwid, seperti itu. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-48 dan juga yang ke-49. Jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Akan kami bacakan dengan pelan-pelan, silahkan diikuti bagi yang belum lancar ya, supaya latihan untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Baru setelah itu akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'aba'unal awwalun. Qul innal awwalina wal akhirin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini a dibaca panjang. Kenapa kok a dibaca panjang? Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada rumus mad tabi'i atau mad asli. Sekarang perhatikan yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 itu ya. Jadi huruf mad itu ada 3. Jumlahnya ada 3. Apa saja huruf mad? Yang pertama rumus 1 yang warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, itu huruf mad yang pertama. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh kita baca panjang. Selanjutnya huruf mad yang kedua, rumus 2 yang warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun yang sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Kemudian rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, seperti itu. Ketiga huruf ya yang barusan kami sebutkan beserta harokatnya itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang, huruf mad itu bisa ditulis
dalam bentuk seperti yang warna hijau bentuknya. Jadi yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Sedangkan A ini dibaca panjang, ini namanya adalah mad badal. Perhatikan rumus 3 yang warna hijau dulu. Nah, jadi yang rumus 3 warna hijau itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, kenapa kok A dibaca panjang? Nah, karena di atas huruf hamzah ini ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya baris satu miring di atas huruf seperti ini. Nah, ya seperti ini. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan, ini mengisyaratkan bahwasanya huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang, sehingganya A dibaca panjang. Nah, tapi ini namanya adalah mad badal. Karena yang kita baca panjang itu adalah huruf hamzah. Bagi yang misalnya belum tahu ya, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya nih. Ini huruf alif nih ada tanda bacanya nih, ada harokatnya. Huruf alif itu kalau memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini atau seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ini mad badal. Nah, sekarang coba perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 yang warna hitam ya, kan tadi kami katakan ya yang rumus 3 warna hijau itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Ya, di rumus 3 warna hitam, di situ kan ada alif. Ada alif dah. Sebelum alif ada harokat fathah kan tuh, baris satu miring tuh ada harokat fathah kan. Di bawah harokat fathah atau tanda baca fathah tuh ada titik-titik kan pada media gambar di layar tuh. Nah, titik-titik di sana itu huruf hamzah. Jadi kalau ada alif nih, ya, jadi ada alif sebelumnya ada harokat fathah, tapi yang memiliki harokat fathah itu adalah huruf hamzah. Maka ini namanya adalah mad badal. Jadi mad badal itu terjadi apabila ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad, atau bisa dibalik, huruf mad yang sebelumnya adalah hamzah seperti itu. Yang rumus 3 warna hitam itu kan huruf madnya alif sebelumnya harokat fathah. Nah, tapi yang memiliki harokat fathah itu si hamzah seperti itu. Atau secara singkatnya huruf hamzah yang dipanjangkan, karena dia memiliki tanda panjang nih. Nah, maka dinamakan dengan mad badal. Jadi mad badal terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja, tidak pada huruf yang lain. Hanya pada huruf hamzah saja seperti itu ya. Mad badal itu panjangnya 2 harokat. Ba dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib mutasil. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Apa yang mempengaruhi ini gitu kan ya, kok bisa berubah menjadi mad wajib seperti itu. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, rumus 3 warna hitam. Perhatikan ya, sudah diperhatikan rumus 3 warna hitam itu ya. Nah, tadi sudah kami jelaskan juga tuh cara membaca rumus 3 warna hitam dah. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an itu bentuknya tuh seperti ini. Nah, ini ada alif. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, ya mengaji Al-Qur'an, kita bertemu dengan alif. Ini alif. Cuman di sini alifnya tuh disambung dengan huruf ba. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif. Ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah. Baris satu di atas huruf ada harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ba dibaca panjang. Kalau sebelum tuh yang berposisi sebelah kanan kita, atau kalau masih bingung tuh seperti ini, supaya mudah untuk diingat. Ada alif, sebelah kanan sebelah kanan kita ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga ba dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kalimat atau dalam satu kata, maka berganti menjadi mad wajib mutasil. Panjangnya mad wajib mutasil itu wajib dibaca minimal 4 harokat, jadi 4 sampai dengan 5 harokat panjangnya. Abaunal awwalun.
Kemudian di sini ada huruf alif lam, letaknya jejer nih. Kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya jejer, di situ akan terjadi hukum tajwid, akan terjadi hukum mim sukun di situ. Mohon maaf, akan terjadi hukum lam sukun di situ. Jadi kalau ada huruf alif letaknya jejer, nanti itu kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah hukumnya seperti itu. Ini alif lam, setelahnya huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah? Tadi sudah kami ingatkan, sudah kami jelaskan tadi ya. Kalau ada alif, ada tanda bacanya huruf hamzah itu. Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah, ada termasuk salah satu dari kumpulan 14 yang huruf itu kan. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah ini huruf qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah, ya, atau izhar qamari. Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca izhar, ya, dibaca jelas, dibaca terang. Unal, nal, terbaca kan huruf lamnya nal. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer begini, huruf lamnya ada tanda sukunnya, nah itu alif lam qamariyah tuh. Unal seperti itu. Awalun, ini kita baca awalun, agak dinaikkan sedikit intonasi suara kita, ditekan. Jadi kalau ada huruf waw bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah gitu kan. Nah, belum tahu Ustaz idgham bi gunnah itu yang bagaimana gitu kan ya. Cara kedua untuk mengetahuinya itu seperti ini. Ada huruf waw bertasydid nih, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atasnya atau seperti huruf W. Ada huruf waw bertasydid. Sebelum waw bertasydid, di sini ada huruf yang memiliki harakat fathah seperti ini atau kasrah atau dhammah misalnya sebelum huruf waw bertasydid ini. Maka huruf waw bertasydidnya ini kita nabar itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya ditekan. Awalun, awalun seperti itu. Lun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Sekarang perhatikan dulu rumus 2 yang warna hitam. Nah, pada rumus 2 warna hitam di media gambar di layar itu dapat kita lihat di situ ya. Ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun atau waw mati ada harokat dhammah. Di bawah harokat dhammah ada titik-titik kan? Titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya kita baca panjang seperti itu. Sehingganya di dalam Al-Qur'an itu contoh bacaannya itu seperti ini. Nih. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, waw sukun, huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Ada waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini kita baca panjang. Sehingga lu kita baca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, bertemu dengan huruf yang kita matikan. Untuk di sini yang kita temui huruf nun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kita harus memilih. Kalau mad arid li sukun kita baca 2 harokat panjangnya, maka semua mad arid li sukun kita panjangkan 2 harokat. Kalau kita baca panjangnya 4 harokat, maka semuanya kita panjangkan 4 harokat seperti itu. Tidak boleh selang-seling. Contoh kayak gini kan nih. Ini mad arid li sukun nih. Kalau di sini kita baca dengan panjang 2 harokat, maka ini di bawah nih nanti mad arid li sukun juga nih. Maka di sini juga harus dibaca dengan 2 harokat panjangnya. Kalau di sini 4 harokat, di sini 4 harokat juga panjangnya begitu. Tidak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan adalah huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun kita baca awalun. Jangan dibaca awaluna, jangan. Tapi dibaca awalun. Seperti itu. Mengapa begitu? Mengapa kok disukunkan? Mengapa kok dimatikan huruf nunnya begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an, kita berhenti ini di huruf nun. Untuk di sini huruf nunnya itu tidak dibaca panjang. Jadi kalau berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kita baca
awwalun. Seperti itu. Kemudian di sini, nah di sini ada huruf lam sukun ya ini ya. Ini namanya adalah huruf lam mutlak. Jadi dibaca jelas, dibaca izhar. Qul, terbaca begitu. Qul innal. Di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti angka 3 terbalik ke atasnya atau seperti huruf U, ini tanda tasydid. Perhatikan media gambar di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan itu tambahan saja yang kami buat supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak sampai salah dalam menentukan hukum, supaya tidak keliru begitu dalam menentukan hukum gunnah dengan idgham, seperti itu. Jadi kan nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu untuk dijelaskan karena itu berfungsi hanya untuk membedakan saja, supaya bapak dan ibu saudara semuanya bisa membedakan antara hukum gunnah dengan idgham, seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, cuman di sini yang kita temui nun bertasydid nih. Kita perhatikan dulu sebelum huruf nun bertasydid itu. Kalau sebelum huruf nun bertasydid di sininya nih tidak ada nun sukun di sininya nih. Ini kan bukan nun sukun kan, di sini tidak ada nun sukun kan. Di sini juga tidak ada tanwin kan. Maka berarti nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Kita gunnahkan. Jadi bagian in, nah, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innal awwali, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Tadi di atas ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah, sama kan? Nah, maka apa ini hukumnya tadi, masih ingat enggak tadi? Ayo. Nah, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Qul innal awwali. Ini huruf waw bertasydid, ini tadi di atas huruf waw bertasydid juga, maka ini dibaca nabr. Nah, jadi nabr itu adalah tekanan pada huruf-huruf tertentu tadi ya, sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Awwalina wal akhirin. Di sini li dibaca panjang. Kenapa kok li dibaca panjang? Nah, sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 yang warna hitam pada media gambar di layar dapat kita lihat di situ ya. Kalau ada huruf ya sukun ya atau huruf ya mati ya, rumus 1 warna hitam, rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun, huruf ya mati. Sebelum huruf ya sukun atau huruf ya mati ada harokat kasrah tuh. Nah, di atas harokat kasrah tuh ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Seperti itu. Contohnya dalam bacaan tuh seperti ini. Nah, ini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun nih. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Sehingga li dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Awwalina wal, alif lam setelahnya huruf hamzah. Nah, sama kan dengan ini ya. Hukumnya adalah alif lam qamariyah. Wal akhirin. Ini huruf hamzah dibaca panjang nih, tanda panjangnya ini nih. Harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil. Nah, tadi huruf hamzah yang dibaca panjang ya, karena huruf hamzahnya itu mendahului daripadanya huruf mad atau huruf mad sebelumnya hamzah. Tadi sudah detail kami jelaskan ya. Maka namanya adalah mad badal. Untuk pembahasan mad badal ini secara lengkap sudah kami jelaskan, sudah kami buatkan sendiri videonya ya. Dari penjelasan apa itu, kenapa kok dikatakan badal, pembagian mad badal, nah, itu sudah kami buatkan videonya. Silakan lihat di bagian playlist video. Panjang 2 harokat. Wal akhirin. Huruf ra memiliki harokat kasrah nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasrah, maka huruf ra dibaca tipis, dibaca tarkik. Akhirin. Rin dibaca panjang. Kenapa kok rin dibaca panjang begitu? Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Nah, di sini tidak akan ditampilkan lagi media gambarnya supaya kita itu bisa juga langsung latihan tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok ri dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Sama dengan ini penjelasannya. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 1 warna hitam, karena di sini ada huruf ya sukun nih, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasrah nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasrah. Ada huruf ya sukun, sebelumnya di sini ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini kita baca panjang, sehingga ri dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, berubah menjadi mad arid li sukun.
Panjangnya mad arid tersukun berapa tadi? Sudah kami jelaskan tadi di atas. Huruf yang kita sukunkan adalah huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca akhirin. Jangan dibaca akhirina, jangan. Mengapa kok huruf nun disukunkan? Tadi juga sudah kami jelaskan. Kalau kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf. Tapi kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat seperti ini di akhir ayat kan, di akhir ayat 49 daripada surah Al-Waqiah kan, maka tidak apa-apa kita berwakaf di sini seperti itu. Karena dia di akhir ayat, tapi kalau di tengah ayat jangan. Kalau di akhir ayat maka tidak apa-apa kita berwakaf. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Awa'abaunal awwalun Qul innal awwalina wal akhirin. Cukup sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Jika ada pertanyaan ya, karena mungkin ada yang belum jelas dari yang kami jelaskan tadi, misalnya ada yang belum jelas, tanyakan saja pada kolom komentar di bawah ya. Nanti insyaallah akan kami coba bantu untuk jelaskan kembali hingga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat memahami dengan mudah ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.